Nawak titiang puniki majang ring Pak Weda, titiang puniki pinaka pemucuk ngendosin ayah-ayahan kelurahan titiang puniki angin penyeleti. Titiang aturang suksmaning mana sampun ledang sekali Bapak Arya Weda karena sampun rauh ring rahina mangkin. Majantan penyapen penyangre utawi genah dan manut ring mana nunas geng renes nampuro ping banget. Taler ring peletan itu beteres sinaran sami sane sampun rauh ring rahin mangkin ngerahuin nyarangin puniki sepung rauh nyangre Bapak Arya Weda karna puniki ring rahin mangkin menawi te Bapak mangkin ngicen galah mangkin majang ring pemelet sinaran sami napi pengabden utai petaken jagi pacang aturang majang ring Bapak Weda karna titiang lunas galah mangde medal-medalang puniki nah menawi te laco-laco di tiang malih duang tali siongolas puniki yen wang bulan April puniki karya agung jagi pacang rauh ring rahaina tumpak ukun wayang puniki majanten iraga puniki pidabdab riki ring nyangre karya agung puniki kayangan droe ageng pengempuan serang kide nah mau jantan sampun nah probio dano niki jagi pacang lungsur tunas majang ring pemelat napi jesana jagi pacang tunasang titiang lunas ledangang puniki medalang genten inggih titiang atur titiang majang ring Bapak Weda titiang lunas pengampuro atur yang titiang kalah demun majang ring Pak Weda. Terima kasih sebelumnya yang segera nih ada di sini dan kepada pemenang yang hadir umat Hindu khususnya dari Pengempon Pura Siwa Kanginan Pandak Gede. Sebelumnya tiang haturkan panganjali umat Hindu Om Swastiastu, Om Namo Siwaya, Om Sri Mahadurga Namaha Swaha. Brigitlah hadir Bapak Gede Made Ngurah Marjaya, Sekretaris Desa, Bapak Putu Sutarga, Penyarikan, Bapak Nyoman Budiana, Klien Adat Banjar Kebon ya. Kemudian juga sebagai pemucuk di Duki, Bapak Mangku Budiarta, Penglingsir Titiang, Ide Mangku, Pinandita, yang tiang sucikan yang hadir, para umat yang hadir, dari Semeton Titiang. Pada hari ini Titiang Angayu bahagia bisa hadir karena diminta oleh sahabat tiang Bapak Putu Giri yang sudah mengundang dan memang ini kedatangan tiang yang kesekian kalinya datang ke Pandak Gede. Kesan yang pertama datang ke pura niki karena sudah biasa datang ke pura-pura di seluruh Bali. Kesan pertama itu tiang duduk di sini 10 menit, 15 menit ada rasa nyaman. Rasa nyaman taksu sebuah pura mereka tidak bisa dibuat begitu saja. Rasa nyaman mereka bisa dinilai dari ketulus ikhlasan umatnya. Pura ini kan cuman wadah gitu. Yang penting isinya. Kita banyak datang ke pura-pura di seluruh Bali, puranya megah, hebat, tetapi kosong. Karena mungkin di dalamnya ada masalah, di dalamnya ada beban, di dalamnya ada sesuatu yang mungkin tidak diperkenan atau beliau tidak berkenan. Itu kesan pertama tiang. Kesan kedua, saya salut dengan keberadaan pura niki dari sistem arsitektur dan juga dari bagaimana pura niki terawat dengan baik. Walaupun ada beberapa kali renovasi, tetapi saya suka nih yang begini-begini nih, ya, yang batu paras merah, Mojopahit ini.
Niki yang asli Bali niki ini. Karena bukan batu kapur, bukan batu hitam, itu tidak. Niki leluhur kita di sini. Kalau kita bersepakat, kita sebagai orang Bali, karena di Bali niki cuman ada dua jenis kelompok, yaitu Bali Mule dan Bali Majapahit. Bali Mule itu ya Tenganan Trunyan, Sidetape, Cempaka, Tiga Wase, Pedawa. Tiga Bali Mule nih kan. Ada beberapa seperti Kayu Selem, Bali Mule. Tetapi selama kita memiliki parahyangan, ring Pedarman, ring Besakih, memiliki kawitan masing-masing, udah pasti Bali Majapahit sudah. Tentu ada perjalanan sejarah dengan Pura Pakandungan di sini, dengan Tanah Lot, ada satu garis lurus itu. Dan inilah yang kita rasakan bahwa ketika tiang hadir di sini, pura ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan ketulus ikhlasan. Dan ternyata yang dapat informasi dari pemucuk, ternyata memang yang ngempon terbatas, tetapi bisa membuat upacara niki dengan baik. Niki setahun sekali ya, 6 bulan sekali, berdasarkan wuku kalau gitu. Dan nanti tiang akan kasih beberapa pandangan di tiang terhadap pelestarian pura. Jadi yang pertama tiang mau bicara masalah filosofi dulu sebelum kita bicara teknis. Apa yang harus kita lakukan untuk pura yang hebat ini? Ini pura tempat Mahadewa, jelas. Yang dengar ada pertima, ada berbentuk nandini, lembu, ada juga berbentuk macan, ada juga katak ya. Simbol-simbol yang jarang ada di Bali. Kemudian yang tadi tanya juga, napi perbedaan pura sini dengan pura dalam Kayangan, Desa. Itu ada perbedaannya. Nah, apalagi tadi menten suatu informasi juga bahwa status pura ini kan ada yang bersifat sebagai ayahandanya, ada putrandanya, ada hubungan dengan pura Kayangan Jagat kita Pakandungan. Nah, ini menarik semuanya. Dan mari kita lestarikan, apakah itu berdasarkan cukilan sejarah, apakah informasi tutur tinular yang tadi saya dengar, bagus. Tetapi tidak boleh berhenti hanya di sana. Secara filosofi Dumon, ketika tiang duduk di sini, niki mangda uning dalam sastra Weda, umat tidak boleh ketika bersembahyang, tidak boleh meminta apapun kepada Tuhan. Nunas mangda tiang sehat, nunas mangda tiang sugih, nunas mangda besok tamat ujian. Intinya kalau nunas itu tidak boleh. Sri Krishna atau dalam kitab suci Bhagavad Gita, kitab suci Weda, ada disebut Brahman, pakai N, bukan Brahma. Brahman itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Acintya, Jagatnata, Jagatdita. Kalau Brahma, Dewa. Kalau Brahma bisa mati, Wisnu bisa mati, Siwa pun bisa musnah. Tetapi karena Siwa adalah rajanya para dewa, diberikan gelar sama Sang Yang Widi atau Brahman, yaitu Mahadewa. Sehingga Mahadewa ini abadi. Makin dia ngajak berpikir. Logika saja dalam cerita Mahabharata. Sang Yang Widi atau dalam Mahabharata mewujudkan diri sebagai Wasudewa Krishna. Ketika seorang Arjuna, ibaratnya kita ini Arjuna masa kini. Seorang Arjuna ini ragu terhadap perang Bharatayuda. Sri Krishna yang berbentuk manusia biasa merubah dirinya menjadi bentuk Sang Yang Widi dengan 1000 kepala, 1000 matahari. Luar biasa, diberikanlah mata ketiga. Satu-satunya orang manusia yang diberikan melihat bentuknya Sang Yang Widi itu hanya Arjuna. Kenapa Arjuna? Kenapa tidak Yudhistira? Kenapa tidak Bima yang hebat? Kenapa tidak Yudhistira yang tidak punya salah? Kenapa tidak Nakula Sahadewa yang sakti? Tetapi kenapa Sang Yang Widi memilih seorang Arjuna yang playboy? Kenapa memilih seorang pemuda yang kontroversi? Kenapa memilih seorang pemuda yang bengkung untuk memimpin Bharatayuda? Karena dalam diri
orang-orang yang kontroversial, orang-orang yang diskriminasi, ada jiwa pemberani. Kenapa yang disuruh memerdekakan Indonesia adalah seorang Soekarno yang memiliki istri 9? Bukan anak dari raja, bukan anak dari pandito. Karena Tuhan mencintai orang-orang berani. Berani dong. Jangan pura-pura, jangan munafik, jangan sok diem. Karena Tuhan mencintai kesatria. Dan ketika itu dilakukan, ketika dirubah wujudnya menjadi Sang Hyang Widi atau Brahman, Brahman berkata, aku sengaja menciptakan para dewa dengan pakaian yang indah-indah. Aku sengaja menciptakan Siwa dengan badan yang gagah, dengan yang namanya naga basuki di leher, dengan rambut gondrong yang hebat, dengan mata ketiga yang sakti. Sengaja menciptakan Dewi Durga yang cantik, sengaja menciptakan Dewi Saraswati yang anggun, sengaja menciptakan Dewi Laksmi dengan gemerlap perhiasan, sengaja menciptakan Dewi Sri yang hebat-hebat. 33 juta dewa diberikan perhiasan-perhiasan yang membuat orang-orang duniawi silau. Agar tujuannya Nabi, agar umat tertipu. Karena kalau semeton bersembahyang kepada leluhur, maka semeton tidak akan pernah ke planet Tuhan. Sembahyang makin ke leluhur manten, nanti kalau mati datangnya ke alamnya leluhur. Kalau sembahyang sama Brahma saja, nanti datangnya ke planetnya Brahma. Kalau sembahyangnya pada Siwa saja, nanti akan datang ke planetnya Siwa. Kalau nanti sembahyangnya kepada betara-betara lokal, datangnya ke betara lokal. Contoh ring nusa, menten betara dalam pet. Apakah betara dalam pet itu dewa? Tidak. Beliau makhluk suci. Yang namanya dewa, sinar suci, Div, Brahma, Wisnu, Siwa, Saraswati, Sri Laksmi, Durga, Baruna, Ganesha, baru dewa. Tetapi Ratu Niang Lingsir, Ibu Ratu Kanjeng Pantai Selatan, namanya dewa-dewi yang di Bali, Betaro Toh Langkir, Ida Betaro yang ada di Panda, Ida Betaro yang ada di Gunung Semeru, mereka bukan dewa, tetapi makhluk suci, used to be human. Kalau saudara fokus bersembahyang kepada makhluk-makhluk itu, nanti saudara-saudara kalau mati, jangan mimpi pernah ke alam sunia di angin. Nggak bisa. Menten dulu cerita, menten beberapa orang fokus sembahyangnya di Nusa Penida, tidak sembahyangnya pada Sang Hyang Widi, tidak sembahyangnya kepada dewa. Yang terjadi apa? Ketika mati, rohnya ada di Nusa Penida, di daratan, tidak datang ke planet matahari, tidak. Makanya di sana ada pura kerangkeng, ada pura kerangkeng bumi gitu istilahnya di Nusa Penida. Kalau makin menten mabaos, banyak orang Bali siresane numadi, di mana leluhur saya yang baru mati, selalu kata yang petapaan atau Balian itu selalu mengatakan di seputar Bali. Apakah kita pingin kalau kita mati roh kita hanya ada di tempat ini? Apakah kita ingin ketika kita roh mati kita hanya ada di laut? Apakah kita ingin ketika kita mati nanti roh kita hanya menghuni gunung? Tidak. Dalam agama Hindu dikenal Moksatam Jagabita Yaca Iti Dharma. Cita-cita orang Hindu amor ring acintya. Langsung lari ke planet paling atas. Makanya penting semeton mengucapkan pranam. Pranam itu mengucapkan nama-nama suci Tuhan. Apakah Om Namo Shivaya? Apakah Om Mahadurga yang Namaha Swaha? Apakah Hare Krishna, Hare Krishna? Apakah Om Mahabrahma yang Namaha Swaha? Terserah, pilih yang sesuai selera. Karena pada saat nanti semeton mati, 1 detik sebelum semeton mati, apa kata terakhir yang diucapkan dari lidah kita, itulah kita akan datang. Nanti
kita akan mati semua. Astungkara matinya sehat normal karena sakit, bukan karena salah pati. Makanya ketika sebelum ada orang mati, kalau ada orang tua, biasanya 3 hari, 7 hari sebelum mati, orang tua kita biasanya berbicara ngomong sendiri kan. Ada anak jeget ke. Kadang-kadang orang tua kita, ini yang banyak punya gegemet-gegemet nih, yang punya ilmu aneh-aneh nih, ketakutan di rumah sakit, ada yang serem-serem datang, bener nggak? Kan begitu cerita di desa, di rumah begitu. Karena nanti sebelum kita mati, yang akan hadir itu adalah yang menjemput kita. Kalau kita kehidupannya baik, yang menjemput adalah janji kitab suci, yang akan aku kirimkan Garuda-Garuda Wisnu untuk menjemput penyembahku. Akan aku kirimkan Widyadara dan Widyadari untuk menjemput orang-orang baik. Tetapi ketika ada orang jahat, aku akan kirimkan para pasukan dari Butekal. Makanya nanti sebelum kita mati, di sebelah ranjang kita akan muncul makhluk-makhluk berbagai jenis. Makhluk yang tidak kelihatan, makhluk yang seram kalau Anda jahat, makhluk yang cantik dan suci kalau kita baik. Kalau orang mati itu kan nafasnya diambil dari kaki. Jadi nanti kalau kita mati nih, rohnya nih kan diambilnya dari begini, dari atas. Makanya matinya dari bawah dulu ke atas, baru di sini. Kalau orangnya jahat punya ilmu aneh-aneh, di sini ketertekannya lama, tersiksa sini. Sampai teriak-teriak kesakitan. Baru cabut nyawa. Masuk ke sini. Itu dijelaskan dalam kitab suci Weda. Dan maka dari itu menjadi seorang manusia, kita harus tetap merapal mantra-mantra. Kebetulan Tiang penganut Sri Krishna, walaupun Tiang tidak ikut aliran, saya selalu pranam Om Sri Krishna ya Namaha Swaha, Om Maharama Dewa ya Namaha Swaha. Kalau Bapak Ibu senang sama figur Dewa Siwa, Om Jaya Mahadewa. Naik motor, Om Jaya Mahadewa. Ngapain pun begitu, harus lancar ngomong. Karena kenapa? Ketika kita mati, nafas kita sudah di hidung, ambil. Paling penting adalah kata terakhir ketika kita lewat. Kalau Bapak Ibu berhasil menyebutkan nama Hare Krishna, Om Jaya Sri Krishna, Om Mahabrahman, Om Mahadewa, Anda langsung diambil seperti Lubdaka. Lubdaka ketika mati, walaupun dia seorang pemburu, walaupun orangnya jahat bunuh binatang, tetapi Dewa Siwa datang sendiri ke Sang Suratma. Aku akan ambil roh orang ini, karena orang ini menyebut Om Mahadewa sebelum mati. Ada cerita di Ramayana, musuhnya Sri Rama adalah Rahwana. Rahwana itu jahat, pembunuh para Persi. Rahwana nih sudah musuhnya Rama, menculik Dewi Sita. Tetapi apa yang terjadi pada seorang Rahwana? Ketika Rahwana berperang di angkasa, dan ketika dipanah mati oleh Sri Rama, apa yang disebutkan oleh Rahwana? Rahwana sadar kalau yang membunuh dia adalah Wisnu. Dan ketika Rahwana mati dengan anak panah dari Rama, apa yang disebutkan Rahwana sebelum badan atau sebelum dirinya jatuh ke bumi dan hancur? Beliau mengucapkan sujud dan mengatakan, Hare Rama, Om Sri Rama. Jatuh ke bumi, mati. Di manakah Rama sekarang? Di surga. Karena Rahwana adalah ahli Weda. Artinya, apapun yang kita lakukan saat ini bukan sandiwara. Ketika saya duduk di sini, saya tidak berdoa dan meminta sesuatu. Dari kecil yang sudah begitu diajarkan Tiang oleh almarhum ayah saya. Datanglah kamu ke pura-pura, tapi jangan pernah transaksi dengan para dewa. Tiang duduk di sini, apa doa saya? Oh Brahman, berkatilah para dewa yang ada di sini. Berkatilah leluhur saya yang sudah membangun pura ini agar diberikan surga.
Berkatilah para dewa, Mahadewa, Ibu Dewi Adisati, Ibu Dewi Durga, Ibu Dewi Parwati, putra-putranya Kartikea, Ganesha, Asok Sundari. Berkatilah dewa-dewa lokal yang ada di sini. Berkatilah leluhur yang ada di Jebak Panda di sini. Berkatilah beliau-beliau dan balaslah kebaikan beliau dan angkat ke alam yang lebih tinggi. Karena yang bisa mengangkat hanya Sang Yang Widi. Apa Bapak Ibu kira para dewa di sini nggak mau moksa? Mau juga moksa. Bukan cuma manusia yang pingin moksa. Para dewa juga sudah jemu tinggal di dunia. Ngapain tinggal di dunia? Di dunia ini kan menderita menurut kitab suci kita. Jadi each of avatar, soul itu yang ada di Meru, yang ada di pertima kita, yang ada di Rong 2, Rong 3, di Pesamuan Agung, semuanya ingin naik. Nikah doa yang ada di sini. Saya sama sekali tidak meminta. Cukup Sang Yang Widi atur manten hidup tiang. Sudah cukup, matur suksma, sudah sehat, udah atur manten. Doa yang kedua apa? Berkatilah warih umat Hindu yang ada di sini. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, jangan kita transaksional dan jangan meminta sesuatu. Karena kalau sudah meminta sesuatu, hukumnya terikat. Apalagi sampai masa sangi. Tiang nunas mangde lulus menten panak tiang bisa begini, tiang yang gending lulus panak tiang jadi masa sangi timuna 100 masa sangi beguling misalkan. Nggak boleh, karena itu transaksional, itu dilarang. Dan ketika upacara di pura ini berhasil, akan muncul 4 ciri. Kita adakan odalan nih. Yening berhasil nih odalan diterima oleh leluhur dan para dewa. Pertama akan muncul orang sakti dari tempat ini. Yang kedua akan muncul orang pintar, orang wikan. Yang ketiga akan muncul orang kaya. Dan yang keempat akan muncul orang-orang yang menjadi pemimpin. Itu kalau sembahyangnya, upacaranya tidak ngutang, tidak muncul hutang, tidak ada konflik, diterima Tuhan, jadi. Tetapi ketika di Bali kita membuat upacara ngentek linggih, biayanya besar, muncul utang, ada konflik, ada perang antar warga, maka saat itu juga pun para dewa memberikan kutukan, pastuning pastu. Makanya banyak desa-desa, pura-pura setelah muncul ngentek linggih mengadakan acara, yang muncul adalah kabeberahan. Saya harapkan Banten ini nggak boleh ngutang. Ketika Sang Sulinggih misalkan upacara besar datang mau ide, Sang Sulinggih maupun ide mangku pandita pinandita, para rohaniawan, itu harus diberikan honor. Namanya resiatnya. Resiatnya itu diberikan terhormat. Orang Bali kan agak kurang kayak gitu-gitu. Ketika ide Sulinggih datang, tidak diperlakukan dengan baik. Zaman dulu pun Pandawa memberikan honor kepada Maharesi. Walaupun saat itu berbentuk senjata, berbentuk buah-buahan dan hasil bumi, tidak apa-apa. Tetapi benjang-benjang di Pekraman Rigi, mumpung medan sekretaris desa, ketika ada upacara harus diseremonialkan. Sebelum ide Sulinggih pulang, sebelum nanti dari Pinandita yang bertugas pulang, harus ada walake yang menyerahkan resiatnya. Jangan sampai kemarin tiang lihat Mentan Sulinggih sudah beliaunya mau turun, mau pulang, baru dikejar-kejar, baru niki dikasih amplop, niki sekedar gitu. Nggak boleh. Melinggih dumun berikan. Banten tidak boleh ngutang. Kalau Banten ngutang, ada Banten beli di Gria, biasanya orang Bali punya kebiasaan jelek, astungkaran mudah-mudahan niki buat sendiri dari warga daripada beli. Kalau Banten yang ngutang, orang Bali kan biasanya setelah bersih-bersih, nginep, bersih-bersih seminggu, pembubaran panitia, baru bayar Banten di Gria, bener nggak? Kalau Banten yang ngutang, doanya terpending selama belum lunas Bantennya. Begitu. Makanya apapun harus lunas. Ya, ini pengetahuan untuk semeton. Kemudian yang ketiga, benjang-benjang, menten pejabat datang, menten karya besar di desa Pekraman ini, di pura-pura. Jangan sampai pertima-pertima yang suci. Jangan sampai menten mendem pedagingan, menten ngeratok, menten yang namanya munut, yang namanya pertima. Jangan sampai
tangan-tangan pejabat, mau gubernur, mau bupati, mau wali kota, mau anggota DPR, mau anggota DPD, jangan sampai tangannya memegang, karena mereka belum eke jati, belum mau winten. Pak Weda Karna diminta, "Durus, Pak Ngurah, mendem pedagingan saya tolak, karena saya tahu diri. Saya cukup duduk di balai pesamuan, di wantilan, dados upasaksi manten cukup. Kasih upasaksi agung para pejabat, udah bagus. Tetapi yang nanti berhak datang ke sana adalah siapa? Ide mangko yang sudah suci." Nah itu, karena sekarang banyak pura terbakar, banyak pura banjir sampai 5 meter kayak di Buduk kemarin, banyak pura kena petir, banyak pura terbakar karena prosesnya tidak baik. Selanjutnya, Yening Menten memberikan dana punia. Menten pejabat, bupati datang, menten dana punia. Dana punia tidak boleh untuk membayar Banten. Anggen bayar makanan, anggen bayar sewa tenda. Karena Banten inti, apakah itu ngaben masal, metatah masal, upacara adat, harus dari keringat warganya. Kalau dibayari sama bupati gubernur, nanti beliau dapat pahala. Kosong pahala kita. Begitu, ya. Beberapa hal yang terakhir, mungkin mari bersepakat apa yang harus dilakukan untuk melestarikan pura niki. Yang pertama, tolong makin sadar diri. Umat Hindu di Bali kurangi kebiasaan merehab pura. Karena menten undang-undang cagar budaya. Dalam undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 disebutkan bahwa negara bisa melindungi situs cagar budaya yang berusia minimal 50 tahun. Kalau pura niki direhab kemarin tahun 2003 atau 2013, startingnya mulai 2013, walaupun puranya sudah ada ceritanya ratusan tahun yang lalu. Saya seneng nih sama pura yang berlumut begini. Namanya pura vintage. Ini yang disukai sama UNESCO. Tetapi ketika kita mencabut batu bata, merubah pura, kita kasih yang baru-baru, itu pura bukan pura leluhur, itu pura kontraktor. Leluhur kita tuh membuat pura sederhana, perhitungan hari, pakai puasa dulu, tangannya masih suci, nike yang membangun. Sekarang kok orang Bali merasa dirinya lebih pintar dari leluhur. Coba makin semeton datang ke pura-pura yang sudah direhab, kosong. Kalau tiang justru, kalau pura-pura besar, kalau orang semayang tiang cuma bengong aja. Bener? Tidak ada rasa. Makanya tiang senang kalau di Tabanan ini di Penebel lah contohnya. Kemarin tiang datang ke pura Besi Kalung, tiang datang ke pura macam-macam di Penebel, asli vintage. Dan saya sampaikan kepada bendesa sama pengepon, jangan dirubah. Pak, niki Pak Ngurah, niki tiang mau rubah begini. Kalau sudah dirubah, mulai lagi sejarahnya dimulai. Makanya nanti jika pura Siwa ini ingin mendapatkan status undang-undang cagar budaya, tidak boleh dikutak sama sekali, kotak-katik. Maka sekarang harus dizonasi. Mana yang asli, mana yang direhab tahun 2000 ke atas, dizonasi. Tetapi kalau nanti disebutkan pemerintah akan membantu, apa keuntungan kalau menten undang-undang cagar budaya? Yening pratimanya hilang, pencuri ini bisa dijerat undang-undang cagar budaya. Nggak seperti kemarin berapa tahun bebas. Kita minta pencuri pratima di Bali kalau bisa seumur hidup atau sesuai lebih berat lah. Kalau terjadi sesuatu sama pura niki, Awi Gena Masu tidak terjadi. Misalkan ada bencana, Bali niki gerubuk ada bencana, apa yang dilakukan? Kalau pura sudah berstatus yang namanya cagar budaya, pemerintah akan menanggung penuh biayanya. Jika keuntungan kalau ada status cagar budaya, kalau tidak, kanggeang mandiri kalau ada apa-apa. Makanya kurangi makin mental, merehab. Kalau peturunan, ayo peturunan, tetapi kita punya yang namanya dana abadi. Mangda bisa mengikuti agama lain di Bali. Agama lain di Bali, mereka punya uang miliaran, peturunan juga sama kayak kita, ditaruh di bank, yang dipakai upacara nepi.
Nah, uang di bank. Makanya di Batu Riti, menten agama punya villa satu bukit karena dia kaya. Uang yang dipakai adalah uang bunga bank. Orang Bali tidak boleh dapat bantuan 200 juta, desa adat 200 jutanya dihabiskan. Nah, solusi yang lain tentang yang namanya Purana. Tadi tiang tanya sama beliau, sampun menten Purana. Purana tuh tertulis. Ternyata belum ada. Karena di sini ada 5 pura yang berhubungan. Saya minta segera mungkin buat Purana. Ada caranya. Yang pertama, kita bisa minta cukilan sejarah dari Pura Pakendungan. Pasti berhubungan. Itu menjadi master dari sejarah. Yang kedua, bisa dari Tutur Tinular. Yang lingsir-lingsir niki dapat cerita dulu. Yang senang tadi diceritakan. Oh begini Pak Ngurah, ceritanya begini-begini. Nika mencatat semuanya nika dalam tertulis sejarahnya. Bagaimana ada hubungan dengan Bali kuno dan lain sebagainya. Cara ketiga, setelah komplit cukilan dan tutur tinular, nunas baos. Ketika nunas baos, catat. Ada sarjana yang mencatat. Ketiga data ini digabungkan, nanti dibuatkan Purana dari lempengan. Lempengan baja inilah yang nanti akan menjadi Purana. Karena ketika pura ini tidak ada tulisan, pura ini kosong. Sama dengan negara tanpa undang-undang. Yang ini anak-anak kita nih kasihan lagi 50 tahun nih nggak ngerti gimana. Kalau ada yang berniat jahat sama pura ini, sejarah bisa dibelokkan. Nanti ngentek linggih dicatat, ngentek linggih tanggal sekian, Isaka Warsa tahun sake sekian, yang muput sire, kemudian bantennya apa, syaratnya apa, lagi 50 tahun ketika ngentek, ketika ngecas pura ini, karena ngentek nika perlu, karena bagikan baterai, ya, karena kesekali kita ngentek, seperti ada, seperti baterai, ada sinyal, seperti handphone. Anak-anak tahu, kalau sekedar cuman fotokopi, cuman buku musnah. Makanya leluhur kita suka dulunya ngukirnya di batu. 1000 tahun ada gempa, ada bencana di batu tahan. Kalau nggak ada leluhur Jawa suka buat prasasti di batu, nggak ada sejarah Hindu di Indonesia. Percepat nih ke dari Pengempon. Nanti kalau mau tiang bantu lurus, silahkan serahkan kepada tiang 3, 4, 5 lembar, 10 lembar lah. Bawa sejarah, bawa bakal ke kantor tiang. Kemudian dilewat Pak Kiri, nanti Astungkara, tiang bisa buatkan lempengan baja. Ya, sudah ada ahlinya. Ya, nanti nggak nyampe 3 bulan langsung harus selesai. Karena tiang suka menyumbang juga kemana-mana, masyarakat datang ke tiang untuk meminta itu, dan itu akan menjadi bagian dari Purana. Karena sistem agama Hindu ini kan ada 5P, ada pura, ada puri, ada pusaka, ada Purana, ada pasar. Kalau mau agama Hindu bertahan, 5P dipertahankan. Pura di sini, puri rumah kita masing-masing. Kemudian pusaka, setiap keluarga harus punya pusaka sebagai tempat untuk leluhur memberikan berkah. Kemudian Purana, cukilan sejarah. Kemudian yang terakhir adalah pasar, yaitu tempat ekonomi. Makanya Keraton Jogja bisa bertahan karena ada pasar Beringharjo. Makanya Keraton Solo bisa bertahan karena ada pasar Klewer. Kenapa puri-puri di Bali bangkrut? Tidak dianggap karena tidak memaksimalkan fungsi ekonomi satyagraha. Secara umum Niko yang ingin tiang sampaikan. Nah mungkin ada pengalaman lucu ketika tiang datang ke beberapa pura. Pura di Gianyar, di salah satu desa adat. Puranya 11, satu desa Pekraman. Menten upacara napi nih ke mecaru apa odalan. Desa ini membuat kebijakan. Desa ini mengadakan upacara dalam satu waktu yang sama. Ketika mendistribusikan Banten, saat itu juga didistribusikan ada satu pura terbesar ke 11 pura yang lain. Efisien. Yang nomor 2, makin banyak desa adat yang membuat pura tetapi memberikan kemudahan kepada keramanya untuk dapat ngayah di luar jam kerja alias malam. Suka-sukanya deh mau ngayah apa, yang penting kalau pagi bisa, siang bisa, malam bisa, karena banyak tenaga kerja kita di luar desa. Yang paling unik, di beberapa desa, termasuk di Denpasar, di Monang Maning, tiang pernah diundang acara,
Acaranya cukup unik, merubah hari odalan dari 6 bulan sekali menjadi 1 tahun sekali, dari wuku menjadi sase. Yang tanya, loh kok bisa? Nggih Pak, karena pertama umat Hindu sudah sedikit, makin keramat yang sedikit, sedangkan puranya banyak. Apa yang dilakukan? Membuat upacara, ada guru piduke, tetapi juga ada ngentek secara kecil-kecilan, dan merubah menjadi 1 tahun sekali berdasarkan sase. Yang tanya ke ide anak lingsir, apakah dimungkinkan? Boleh. Nah, mungkin solusi-solusi itu nanti akan diberikan oleh para petinggi agama kita. Yang penting makin mandiri. Benjang-benjangan menten karya sederhana. Tidak usah kita bermewah-mewahan, maintain segala sesuatu, makin laksanakan sederhana. Jangan sampai hutang, jangan sampai puluhan-puluhan juta, udah nggak zamannya mungkin. Kalau maintain upacara, misalkan 11 hari atau 15 hari, mari kita buat setengahnya, jadi 7 hari mantan. Kalau maintain seharusnya 7 hari, mari kita sinep 3 hari. Kalau misalkan 3 hari, ngiring 1 hari disenep betaranya. Kalau ada betara yang komplain, hubungi Pak Arya Wedakarna. Ya, kenapa? Nggak mungkin di Bali itu ada betara komplain. Yang kita berikan ajengan itu lebih banyak apa? Ketika kita panca sembah, Sang Yang Mahadewa dan Sang Yang Widi, giliran itu pada panca sembah. Tetapi yang suka ganggu-ganggu, suka kerauhan, suka kerasukan, suka minta syarat ini, itu bukan dewa. Yang minta rencang yang di bawah. Tetapi masyarakat kita itu suka menganggap itu pesan. Kalau buat yang saya salah. Para dewa tidak pernah kerauhan kok. Kualitasnya beda. Masa Dewa Siwa minta ajengan A, B, C pakai marah-marah? Nggak ada. Itu rencang. Dan memang kesalahan Bali, 80% acara di Bali ini adalah untuk alam bawah. Sang Yang Widi itu dapat gilirannya pas panca sembah. Kesian juga. Makanya menten yang salah sama Bali sebut. Yening dulu kita mempersembahkan canang, minta hujan. Sekarang kita minta lagi berapa jam hujan Pak. Tetapi sekarang doa umat Hindu sangat jarang didengar. Bali sampun bangkrut. Pariwisatanya begini-begini saja. Turis-turis sudah nggak mau belanja. Taksi konvensional sudah kalah sama online. Orang-orang pariwisata udah nggak mau mampir ke tempat kita. Udah habis ini Bali. Apalagi Pak Presiden Jokowi akan membuat 10 Bali baru. 2019 10 Bali baru akan terbuka. Habis budaya kita ini, habis pariwisata. Makanya benjang-benjang jangan berharap sama pemerintah. Bapak mengundang pejabat Bali, paling datang ke sini ada bupati, ada wali kota, gubernur, paling ngasih punya 5 juta, 3 juta, 1 juta. Nggak boleh lebih Pak. Karena kalau lebih temuan BPK. Kemarin Pak Wakil Gubernur nyumbang di Pura Tambora sudah bawa uang 150 juta untuk membantu jalan di Gunung Tambora di NTB. Balik uangnya karena tidak boleh sama negara. Republik Indonesia ini semakin aneh, semakin tidak cinta sama Hindu. Kita dilihat punya pura Blambangan yang besar, kita punya pura Lumajang, kita punya pura Gunung Salak, kita punya pura Gunung Rinjani. Jakarta, pemerintah kaget-kaget. Kenapa orang Bali kok bangun pura besar-besar? Artinya kita dikunci sama pemerintah sekarang. Makin benjang-benjang, mulai 2019, seorang anggota DPR, anggota DPRD, ini rencana, tidak bisa lagi bawa bantuan sosial. Kebingungan mereka semua. Negara udah nggak punya uang, makanya Pak Jokowi buat tax amnesty. Nanti itu, seorang anggota dewan itu akan hidup dari reses sama gaji tok. Nggak boleh bawa uang miliaran, sumbang. Nggak bisa, eksekutif, SKPD. Karena ada undang-undangnya yang menggelontorkan dana adalah eksekutif. Sekarang dilanggar undang-undangnya, tapi dengan kompromi politik. Desa adat sekarang mau dana hibah, daftarkan dulu ke notaris. Kan gitu. Pura niki kalau mau dana hibah, ayo buat akte dulu, ke notaris dulu. Ada izin kementerian dulu. Makanya umat Hindu semakin terjepit. Sekarang tiru pesannya Bung Karno. Trisakti berdikari dalam bidang ekonomi. Kita harus kaya. Orang Bali jadi orang kaya. Caranya kaya kenapa? Kurangi
pengeluaran untuk upacara agama. Peturunan boleh, tapi tabung menjadi kekayaan desa. Yang salut sama desa adat Beden. Datang ke sana kemarin lapor, Pak Widakarna, saya sudah bisa beli lahan 1,7 hektar. Ini baru benar desa adat. Desa adat Kuta, karena sekarang anaknya tambah banyak, perumahan sudah semakin mahal, sudah tidak mungkin di pekarangan dibagi-bagi lagi. Apa dilakukan oleh desa adat Kuta? Beli tanah di daerah Jimbaran, dibangun perumahan untuk anak-anak Hindu. Itu baru desa pekeraman. Sekarang sudah nggak ngetren lagi, mahal-mahal biaya semua nggak ada. Sekarang satyagraha. Kita hindari kehancuran Majapahit. Majapahit hancur bukan karena ideologi Weda bertentangan dengan ideologi agama lain, tetapi Majapahit hancur karena orang Hindu di Majapahit adalah orang Hindu yang tidak punya uang. Maka pindah agama gampang. Maka dari itu, yang harapkan sebagai penutup, bersemangatlah. Kita mohon kepada Tuhan seperti doa yang tadi di sini. Mudah-mudahan muncul pemimpin. Mudah-mudahan muncul orang-orang kaya. Mudah-mudahan muncul orang-orang hebat dari pura ini. Maafkanlah kesalahan semeton titiang. Makin sudah sama orang Hindu, makin pak kedek pak kenyang sudah. Udah kecil Hindu nih, cuma 3,5 juta di Bali. Mereka 250 juta loh. Udah nggak boleh ada konflik lagi. Bersatu, bersatu, bersatu. Punya anak, dijaga anak kita. Makin setia beragama Hindu. Makin anak-anak perempuan sudah banyak menikah sama orang lain. Makin sudah banyak anak laki-laki pahit bangkong di mana-mana. Ya. Ini kalau mau bertahan ini, ya, karena keramunya sedikit, mengempon pura tiap 6 bulan sekali odalan. Ayo mari sekarang kita galakkan KB Bali 4 anak, Pak. Ya, jangan sekarang mau 2 anak kan gitu. Benjang-benjang, menten anak muda yang pewiwahan, kasih biteket. Harus KB Bali safe nyoman ketut kan begitu. Ya, kalau cuma 2 anak, siapa yang akan memelihara niki? Anak-anak semua nggak mau diam di kampung. Ini strategi-strategi kita sebenarnya yang kita bisa jalankan. Nah, maka dari itu, yang tunggu nanti mengenai Purana, Astunggara, makin bola ada di tangan perjuru, diserahkan lewat Pak Diri. Nanti tiang akan maturan maupun nia nika. Ke depan pesan tiang, nanti di Pratima nika di Purana dicatat kapan pura ini berdiri. Harus pasti tegas, pede saja. Kalau salah kan bisa kita rubah. Lunas bawas atau bagaimana, nanti kita sepakat, yening menten biaya, mari kita beli pelaba pura. Tanah pura. Tanah yang masih dijual itu kita beli. Buat kaya, kalau perlu pura ini kita bisa punya ya minimal 10 hektar tanah lahan kelapa sawit di Sumatera, kan keren. Kan gitu. Sekarang ini semeton kita yang di Sumatera sama di Kalimantan, Sulawesi, orang Bali yang di sana lebih kaya dari kita, Pak. Di Indonesia ini, di Sulawesi, menten hampir 1 juta orang kita. Di Lampung 1 juta, sugih-sugih semua. Sekarang orang Bali yang di Bali tambah miskin, orang Bali yang di luar tambah kaya. Makin saya sarankan, ayo makin punya pusat ekonomi. Astunggara, ya bisa beli tanah karena harga tanah sudah melonjak hampir 1 miliar. Dapat uang bagaimana? Ayo beli pelaba pura. 1, 2, 3 are cukup. Yang penting kekayaan desa. Seperti itu. Kekayaan pura. Nah, Nika pesan tiang, sekali lagi selamat atas upacara. Kalau tiang nilai upacara tadi, tiang lihat Niki kan, Niki termasuk sederhana. Terima kasih. Ya ini Niki dibawa cara Badung pun mewah Niki. Dipakai model Badung, model Selatan, model Gianyar, sudah biayanya mungkin 10 kali lipat. Makin tradisikan membuat Banten sendiri. Tradisikan sekarang memberdayakan Sulinggih sendiri. Tradisikan kesederhanaan. Tidak perlu kita lama-lama. Benjang-benjangan, cukup upacara 3 hari, 2 hari. Karena saya lihat ibu-ibu udah pada capek semua nih. Bapak-bapak udah lesu semua nih. Kan gitu. Apalagi benjang-benjang. Biasanya kalau Banten Karya nih kan, biaya konsumsinya lebih mahal daripada biaya Bantennya. Makanya di Denpasar itu sekarang orang fitriyatnya, ada orang meninggal, nggak boleh ngasih makan, Ji. Datang tuh kasih wedang aja cukup. Saya dorong itu. Orang udah meninggal, mungkin beli badai cuma 5 juta, Bantennya 5 juta, konsumsinya 30 juta. Kan begitu, perlu perarem. Makin buat saja sederhana. Yang penting tulus ikhlas. Ini yang paling penting. Sekali lagi terima kasih. Tiang bisa senang sekali bisa hadir mereka di karma baik tiang, dan tiang yakin. Lihat saja. Kalau kita bersepakat pada hari ini saling memaafkan,
kita sepakat bersatu, kita tulus ikhlas, yang sudah ya sudahlah, akan muncul kemuliaan dari beliau. Maka dari itu tiang titip situs yang hebat niki, dan sempurnakan dan semurnakan, dan mudah-mudahan niki bisa menjadi kebanggaan tidak saja untuk umat Hindu yang ada di Tabanan maupun di Pandak Gede, tetapi juga di Bali seperti ini. Terima kasih atas perhatian kesempatannya. Matur semua, Om Santi. Terima kasih. Pengentar derwe ya, bawangku Riki nah. Nggih. Nggih duaning sane wau sampun akweh pisan. Pideket pitutur sane patut laksanayang hari wekas. Nah duaning sampun katur sane wau. Nah sana makin wenten ngalah sahur pitaken. Nampai ini kuinten pernikahan itu tur maning nak didiang nak kemat. Dua ni wenten pernikahan dane Pak Ngurau dan dados minta kan. Yen mana niki kan jak minta mungkin kan. Ngampuro niki nah didiang niki rekalaning mangeh Pak Gusti Ngurah eling didiang sampun 52 niki. Sakit tiang 527 sampun. In tiang lunas sampun 52 5 kali 2 10 kemudian patutnya dan patutnya tiang malih matur mungkin patutnya tiang menyerah ring anu mano dan dari kala ini tiang manggih pamurah sane mungkin tiang terkenang seolah yang mayuso sampun 73 tahun seolah yang kandung mayuso telung daso kendan kendan mungkin kuat napi awinan punika eling titiang ring almarhum penglingsir Pak Ngurah intan niwange nak sampun lebar intan kocap sampun melingi senerin nah titiang kuantan dados rakyat jelata dong ring Melayu titiang oyong ring negara titiang dados rakyat sering titiang iring pelantian meriki dawag nika ngampuro niki Pak Widastro Suyasa betul nggih dawag tiang lebangin lelipi kenten dingdangin Sukadayo niko nah niko terkenang titiang hari kalane titiang mangke yen warni mesai nika konten bagusan Pak Ngurah nggih iya aja dumun na agak ebo kenten mengas tiang ke pelek kenten konal kenten mengas tiang konal konten bagusan ya nah manggil ngampura niki Pak Ngurah nah iya diasun Pak Ngurah sane wau ngenikawang dan dados minta berusaha sesuai dengan kemampuan sendiri konten niki nguning ayang dada di tiang ring koinan di tiang ring jogo niki ngampura Pak Pengintar ini tiang matur nggih. Nah riki ring kuentenan jogo riki. Nah wau Pak Ngurah ngendikang seolah wenten ketenangan ring jogo riki. Nah napi awenan da sepunika tan nyingain menawi ring wewangunan niki mangga kantun sekali dersnya sanerin. Nggih. Nah kuanten sampun akweh puniki makweh sampun berubah. Ring jabo tandak puniki perlengkapan kayaan wenten ikin doaning wenten pengingsir titiang wenten sane kebos balik kemar kenten menagi nika ring jabo tengah nah doaning makaryo balik kemar niko akeh menawi yen anu tit masih desre kana mangkin biaya niko kawinan wenten pengingsir tiang robahan kita ban kan wenten kemar niko nah niko sane pertama niko pajang mangdana hari wekas niki dan kantos pangten ical ling perlengkapan kayangan gitu niko naring jabo nah niki ring jabat nah keman dalah den cara mangkin niki penyangkara ring jabo niko jago becian gitu konten mana hageng jina tekede saja hantun beresida nah niki nyen menawi nyen nah
pengelisir di tiang sedang sami ini tiang puniki berusaha ngajukan proposal nunas sering pemerintah niki ampun do niki kan sampun tiang nunas wau dan dados nunas niki panglana nunas manglana boleh ngajukan proposal menawi nyen mandana di tiang nunas dulu ring Pak Ngurah penapi jepatun pangtan nyen penunas tiang puniki mengajukan proposal jadi tong sampah genan pangkantos te boleh kenten mana nah di tiang amunike Pak Ngurangi nah mungkin di tiang sampun walis tiang sampun tua sana mungkin wau nya eling ring almarhum jadi nggih wanda sapunika Pak Ngurah puput nah menawi nyen wenten tiosan balik semeton di tiang sami. Ada lagi? Om Swastiastu, Bang Rahweda Karna, asampun presiden rawuh rahena sani beci sekali mangkin pengabdin titiang dumugi rahajeng rahayu Presiden Wijen Darmo Ucana sani pastika sampun becik pisan rahena sering mati. Titiang mengdungu nengayang titiang sering sarang ikut ring ragan ring media sosial gitu. Sering titiang komen gitu ring media sosial harusnya ampun berteman lah gitu ya sungkara. Sani tunasang titiang niki wau kan kesinggung ini cagar budaya nah gitu. Nah niki sampun pastike saking kini kawang wayu wangunan rago niki sampun kari kuno pisan sapunika kari asep. Nah tunas titiang ringgalah sekadi mangkin penapi minat syarat-syaratna yin dados ngajuang ke dinas cagar budaya. Sapunika taler tunas titiang penapi plus minusnya punika gitu. Yang niko wau kan plusnya wau boleh perlindungan, boleh dana dari pemerintah kan itu yang wakon. Yang minat in sampun sakit itu melingin diki kayangan diki sampun dados cagar budaya punapi minusnya setelah menggabung dike. Nah niko sang itu nasa titiang punapi mantan syarat-syaratnya punika yang presiden dados kayangan diki ring budaya cagar budaya. Ini Mantah menikah tunas titiang kira langkung hampur ya sukses. Langsung dia jawab ya. Ada lagi? Ampun, ada lagi? Satu, 1, 2, 3. Ini langsung mandan Om Swastiastu dari Bapak Medokan. Titiang namain Maria Gede sekali usulan titiang mengelah ponakan wau menini cagar budaya punika kan sampun disinggung wau. Nah niki titiang wantah nyambungan kata gede niki wentana niki titiang medue kayangan niki. Lanjutin resejeroning ngaman bulan apisan puniki pejolali ide lanjutin purnamo ring bulan napi wastana bulan pengkali nike general ide dan purnamo lan film punika dan dadasnya niki 5 tahun sekali niki nganyekin untuk wayang nike Nanika pentana pailan karya agang dan kepengetok lingih memargi punika dan 5 tahun sekali punika dan nanika sekali titiang berdua nyamul wau ngaturan naniki ini orang-orang dari kayangan duwiriki makreh saja kekiraan dan tapi pertama mendemani puniki kan ini balik kemarin yang jago punika dan Mandai presiden
karya gue sama jadi percara tahun 2019 niki masa penapi jangkut yang sarang karakan besar mangga presiden yang mewujudkan iki nyangketin di sejauh ini kerencanaan kalian dua iki ini. Nah nika tambahan titiang sana melihat pelunas titiang iki ini cagar budaya punika satu napi persyaratan punika sana mangga presiden aspengkara titiang ngemarginin di sejauh ini pula kali ini cagar budaya punika ini. Ini di saking titiang kompanjang lebar malematur menika presiden titiang ngelahin nah titiang angiana para wartaker zaman dari iki bantah presiden umur titiang sampun ya tua menten kan tapi anu niki kosong kan ini doang kan ini saking titiang menika santi oh. Oke, yang jawab ya. Oke. Hampir sama. Ya, terima kasih tiang jawab mantan. Jadi ada 3 masukan. Yang pertama bahwa meminta sumbangan kepada pemerintah nika adalah hak umat. Apakah itu ke pusat, apakah itu ke provinsi, apakah ke kabupaten kota nika hak kita. Karena kita bayar pajak, tentu pemerintah harus memberikan ketika ada pengajuan. Jadi dalam artian kalau secara proporsional tidak masalah. Makanya nanti yang sampaikan silakan saja dari pengempon membuat proposal yang baik, apa yang akan nanti dibangun, tetapi tiang tetap berprinsip bahwa pembangunan itu tidak merubah sesuatu yang ada menurut pakem-pakem yang ada. Nah, karena kita sekarang faktor resiko mantan, kalau memang pura ini terakhir ini rehab tahun berapa? 2003. 2003 artinya kalau mau itu menjadi pura cagar budaya, maka nanti yang bisa menjalankan adalah anak cucu kita. Makanya tiang penting segera punya purana. Di dalam purana itu purana kan dasar hukum. Dalam purana itu sudah tercantum pura ini tahun berapa dibangun. Apakah tahun 1800, 1700, 1900. Itu purana adalah purana yang dicantumkan. Tapi kalau ditanya, napi syarat untuk ke undang-undang cagar budaya, syaratnya ada dokumen resmi. Dokumen ini kan kita tidak punya sekarang, hanya berdasarkan pembicaraan. Itu demun satu-satu caranya. Oke, artinya kalau memang yang tidak tahu apakah semua niki sudah dibongkar tahun 2003, artinya pura ini baru bisa menjadi cagar budaya tahun 2053. Masih lama. Walaupun puranya, natahnya ini sudah 300 tahun anggap, sudah 200 tahun, tetapi bangunannya ini kan bangunan baru. Dalam apalagi kalau situsnya ke UNESCO, ada satu batu bata saja, batu saja dipindahkan, tidak bisa menjadi status cagar budaya. Makanya nih Kang Giang Niko sudah resiko kita. Begitu nih. Kalau di Thailand sama Kamboja, mereka tidak pernah untuk merubah pura inti. Ya, artinya memang puranya itu candinya candi yang kuno. Pinternya orang Malaysia, orang Kamboja, Myanmar dengan orang Laos, mereka orang-orang Buddha, pinternya mereka selalu melindungi inti atau utamaning Mandala. Kalau mereka mau bangun, bangunnya di Palemahan, bangunnya di Nista Mandala. Tetapi kita bongkar semuanya, patah sekali ring Besakih. Coba Bapak Ibu lihat foto-foto kuno. Di Besakih itu dulu puranya adalah pura yang dari bahan batu bata sebelum Gunung Agung meletus. Ketika meletus diganti semuanya dengan yang namanya pura dengan bahan batu hitam. Apakah bisa perjuangan ke UNESCO? Tidak, karena sudah jadi pura kontraktor. Nah, Kang Yang mungkin niki karmanya di sini sampun karena dulu 2003 penglingsir kita tidak tahu tentang pengetahuan cagar budaya. Artinya kita sabar mantan, anak-anak inilah yang mendaftarkan nanti. Kan begitu. Tetapi yang namanya cagar budaya dihitung komposisi.
Karena status cagar budaya bisa dikeluarkan oleh menteri, bisa dikeluarkan oleh gubernur, bisa dikeluarkan oleh bupati. Sekali kemarin, tiang bantu rekomendasi pura Pasek Gel-Gel di Banjar Juwet Abian Semal. Tiang datang ke sana, ada yang dirubah, ada yang asli. Astungkara di sana 80% masih asli. Kita bisa ajukan Mangda Pemkab Badung, Bupati Badung mengeluarkan surat keputusan untuk cagar budaya dengan syarat komposisinya mayoritas. Bagaimana dengan perjuangan yang lain? Nah, nikalah kita nanti akan garap nikah, tetapi yang paling penting Purana demun punya, karena nanti ketika pengajuan itu akan ada sejarahnya. Tadi ada pertanyaan gimana tentang positif negatifnya cagar budaya. Tiang rasa tidak ada negatif karena pura tetap milik dari umat, pura tetap ada di sini, pura tetap milik pengempon, tidak ada sertifikat yang bergeser, tidak ada hak yang bergeser, justru itu diperkuat dengan undang-undang. Contohnya, misalkan benjang, menten seperti kata tadi, misalkan seandainya di Bali diki ada kena bencana, ada maling pertime, ada misalkan hal-hal yang perlu dibantu, karena misalkan ada suatu bencana alam atau musibah, itu bisa ditanggulangi oleh negara seperti ini, asal sudah ada surat SK-nya begitu. Oke. Nah, Nika, jadi Nika nanti silakan mantan nanti diajukan kalau memang mau mengajukan. Ya, tetapi tiang tidak menjanjikan napi-napi. Kalau seandainya karena dalam pengajuan harus ada batin dari arkeologi datang lagi, kan begitu. Ya, seperti tiang bantu di Pura Silamukti di Gianyar. Kalau Bapak datang ke Batuan, itu ada pura kuno sekali. Sekarang usianya tahun 2016 49 tahun. Tahun dibangun tahun 57. Tahun 67. Di sini sekarang tahun 2017 50 tahun. Makanya tiang keluarkan rekomendasi, saya minta sama Bupati, tolong itu dikeluarkan yang namanya surat keputusan untuk cagar budaya. Karena puranya sama sekali tidak pernah berubah. 90% asli seperti ini. Oke. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan kita. Benjang-benjang silakan. Nanti dibuatkan proposal dan lain sebagainya. Nah, tiang tidak menjanjikan napi-napi, tetapi Astungkara dengan pengawalan Titiang bisa nanti bersama-sama dengan parlemen yang lain adalah bisa untuk mengawal apakah nanti ke Dirjen Hindu, apakah mungkin bisa ke gubernur maupun ke DPRD Bali. Nah, kebetulan tiang punya adik, dia Nika sekarang ada di DPRD Provinsi Bali bagian infrastruktur. Coba nanti bantu, nanti kita akan bantu bicara kalau bisa ketemu dengan beliau, Mangda bisa dibantu ya. Apalagi di Tabanan ini kan sebenarnya basis dari pemerintahan yang ada kan begitu. Saya rasa tidak akan sulit begitu. Yang rasa demikian secara umum. Ya mungkin silahkan nanti bisa meminta bantuan kemanapun, tetapi harga diri berdikari tetap nomor 1. Kan begitu ini pesan tiang. Tiang Lusur pamit nih, matur suksma karena harus melanjutkan program ke Denpasar. Terima kasih, panjang umur, sehat semua, dan mudah-mudahan pura kita tetap bertahan. Dan tiang sekali lagi terima kasih atas undangan yang bisa disampaikan. Kalau nanti mau kirim, usahakan sebelum pertengahan Februari, karena akan ada anggaran perubahan seperti ini. Terima kasih, matur suksma, Om Santi 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 Om Suksma. Tapi mintakan dulu sama desa bikin dulu mereka semua. Oke, ada. Saja Niki suple Niki. Nggak seberapa ya, Mangda membantu Niki. Tapi jangan pakai bayar banten ya, pakai bayar tenda aja. Ya, Mangda palahannya apa pahalanya tidak ketiangan begitu mana kesempatan. Kang nih cinta mantan Niki sesari untuk tiang hadir Niki. Atau semua Niki yang sampaikan ya. Terima kasih. Oke, siap pamit lagi. Terima kasih.